Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena menurutnya harus ada perbaikan proses penegakan hukum Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dianggap sudah berbeda jalan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pasalnya, Prabowo telah memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dianggap sudah berbeda jalan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pasalnya, Prabowo telah memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kuasa hukum Tom Lembong Said Musafi mengatakan langkah itu diambil sesuai dengan komitmen kliennya yang mendorong perbaikan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Diketahui, perkara Tom Lembong dipimpin oleh Hakim Ketua Denny Arsan Fatrika dan dua hakim anggota, yakni Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan. Said mengungkapkan ada pelanggaran etik dalam persidangan, salah satunya sikap Alvis yang dinilai tidak netral dan cenderung memvonis sejak awal. Ia mengatakan laporan dilayangkan terhadap seluruh anggota majelis, namun sikap Alvis menjadi sorotan utama. Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara impor gula. Tom Lembong kemudian mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto sehingga proses hukumnya dihentikan. Tom Lembong keluar dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat 1 Agustus lalu. Sejumlah sahabat Tom Lembong turut menjemput, seperti Anies Baswedan dan ex-wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyoroti maraknya pengibaran bendera One Piece. Hasan Nasbi mengatakan jangan menjadikan pengibaran bendera One Piece sah-sah saja. Ia meminta masyarakat tidak menjadikan gerakan pengibaran ini menjadi distraksi. Selain itu, ia juga meminta masyarakat tetap fokus mengibarkan atribut kemerdekaan lebih tinggi dari bendera lainnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 RI boleh-boleh saja, sebagai sebuah ekspresi kreativitas. Namun ia tidak memungkiri adanya penindakan jika terdapat penggeseran makna dari kreativitas tersebut. Prasetyo Hadi mengatakan, sebagai warga Indonesia, ajakan itu tentu membuat banyak pihak merasa terusik. Terlebih, bendera merah putih adalah bendera sakral yang pengibarannya bisa dilakukan secara sah setelah memperoleh kemerdekaan 80 tahun lalu. Sebelumnya diberitakan, pengibaran bendera One Piece belakangan tengah menjadi perhatian masyarakat. Situasi mengenai bendera One Piece semakin ramai usai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pengibaran bendera tersebut merupakan salah satu upaya memecah belah bangsa. Bincangan itu di sosial media juga menjelang kemerdekaan ini bendera One Piece yang dikibarkan. Mau suka atau tidak suka dengan pemerintah. HP siapa tuh depan tuh? Ya, keduanya pilihan yang sah di Republik ini. Tapi bendera merah putih itu bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang lain. Kira-kira itu aja. Ya. Amnesti dan abolisi akan ada lagi. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri lantaran telah mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Muzani mengungkapkan, ucapan dukungan itu sudah disampaikan Megawati dalam berbagai kesempatan. Sebelumnya, Megawati mengatakan partai yang dipimpinnya akan mendukung pemerintah jika kebijakannya berpihak kepada rakyat. Namun PDIP juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. PDIP akan menjadi partai penyeimbang bukan partai oposisi. Hal itu disampaikan Megawati saat Kongres PDIP yang digelar di Bali pada Sabtu 1 Agustus. Dalam pidatonya, Megawati juga memerintahkan kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Itu yang diungkapkan oleh Bu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya. Dan itu kami bersyukur, berterima kasih kepada bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Oke, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih ya Pak. Sehari sebelumnya, politikus PDIP Said Abdullah mengatakan tidak ada oposisi di sikap partainya.
Presiden Prabowo Subianto dianggap sudah berbeda jalan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, Prabowo telah memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Di saat-saat genting, saat-saat kritis, krisis-krisis besar. Menanggapi hal itu, politisi PDIP Ruhut Sitompul enggan berspekulasi. Ruhut mengatakan ada sesuatu yang perlu dikedepankan, yaitu bersama-sama menatap Indonesia supaya lebih baik. Sehingga, apabila ada persoalan besar maka perlu dikecilkan. Hal itu disampaikan Ruhut Sitompul saat menjadi narasumber di Indonesia Lawyers Club pada Sabtu 2 Agustus 2025. Ia mengaku kaget dengan langkah Prabowo dan tak menyangka jika kepala negara itu mengambil sikap untuk memberikan abolisi dan amnesti. Ruhut turut memuji langkah Prabowo yang memilih memberikan amnesti kepada Hasto bukan mengintervensi saat perkara masih berproses di pengadilan. Sangat nyaman berada bersama partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut. Meski secara politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menginstruksikan agar seluruh kader mendukung Prabowo, sekalipun berada di luar pemerintahan. Begitu pula, sama rasa kagetnya Ruhut ketika mengetahui Jokowi tak lagi menjadi kader PDIP usai dipecat. Kendati begitu, ia meyakini bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi semuanya bisa saja terjadi. Namun Ruhut mengatakan hati boleh saja panas, tetapi kepala harus tetap dingin. Jadi publik tak usah terus berpolemik. Ia menyebut harus berangkulan membantu Presiden Prabowo mengatasi masalah rakyat, mulai dari lapangan kerja, masalah ekonomi, dan lainnya. Apabila Prabowo dan Jokowi terlihat mesra, kata Ruhut, ya silakan saja. Namun, ia menegaskan bahwa PDIP dan Partai Gerindra tetap memiliki chemistry demi kepentingan rakyat bersama. Suasana haru menyelimuti penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu 2 Agustus. Hasto Kristianto hadir secara mendadak dalam acara tersebut membuat Megawati menitikan air mata. Kejutan terjadi ketika Megawati sedang menyampaikan pidato politik di akhir Kongres. Tanpa diduga, Hasto memasuki ruangan utama dan langsung naik ke panggung. Hasto mencium tangan serta memeluk Megawati yang tampak emosional menerima kehadiran Hasto. Usai menyapa Megawati, Hasto turun dari panggung sambil menyerukan kata merdeka yang disambut penuh semangat oleh para kader.
Menanggapi kehadiran Hasto, Megawati mengaku ia selalu mendoakannya setiap hari. Ia menyebut kepulangan Hasto sebagai bukti bahwa kebenaran akan selalu menang. Hasto kembali muncul ke publik setelah bebas dari rumah tahanan KPK Jumat 1 Agustus usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Presiden terkait pemberian amnesti telah lebih dulu diserahkan pemerintah kepada KPK yang kemudian menjadi dasar pembebasan Hasto. Sebelumnya, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidi 3 bulan kurungan. Karena terbukti menyuap anggota KPU periode 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Suap tersebut berkaitan dengan pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 untuk Harun Masiku. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta pidana 7 tahun dan denda Rp600 juta. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 RI, publik tengah dihebohkan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. Bendera yang dikenal sebagai Jolly Roger itu dikibarkan berdampingan dengan bendera merah putih. Diketahui Jolly Roger adalah simbol khas kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh tokoh utama Monkey D. Luffy dalam serial anime One Piece. Bendera Jolly Roger tak hanya berfungsi sebagai tanda bahaya. Akan tetapi juga menyimbolkan perjuangan personal melawan penindasan, termasuk sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan absolut. Kendati begitu, fenomena ini bukan kali pertama simbol Jolly Roger muncul dalam konteks nasional. Pada masa kampanye Pilpres 2024, rupanya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sempat menggunakan PIN tersebut. Gibran memakai PIN itu di dada kirinya saat mengunjungi rumah Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 21 Januari 2024 lalu. Namun, setelah Gibran terpilih sebagai Wapres yang mendampingi Presiden Prabowo, lambang bajak laut itu justru seakan menjadi musuh pemerintah.
Pasalnya, bendera berlambang Jolly Roger itu mendadak marak bermunculan jelang hari ulang tahun ke-80 RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pemasangan bendera One Piece ini adalah upaya memecah belah bangsa karena dikibarkan jelang HUT kemerdekaan. Menurut Dasko, pihaknya menerima masukan dari sejumlah lembaga intelijen yang menyebutkan bahwa kemunculan simbol-simbol tersebut diduga mengindikasikan adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas jika ada upaya kesengajaan pengibaran bendera bajak laut itu. Apalagi menurut dia, ada konsekuensi hukum bagi mereka yang mengibarkan bendera merah putih di bawah lambang apapun. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Karena dia saya minta maaf. Mau kau matikan aku ya? Kau tahu saya siapa? Tidak tahu. Hah? Saya minta maaf. Diam kau, masuk kau situ. Tutup! Pintu ya. Berani kau masukkan orang-orang kayak gini dulu sama aku, anjing. Inilah video amatir yang memperlihatkan detik-detik salah seorang penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta menuju Kuala Namu, Medan, berinisial H, diturunkan dari pesawat setelah mengaku membawa bom. Insiden terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum diturunkan, H sempat membuat pernyataan mengejutkan di dalam pesawat bahwa dirinya membawa bom. Pengakuan itu sontak membuat panik penumpang lain dan para awak kabin. Petugas keamanan bandara segera turun tangan setelah mendapat laporan dari pramugari. Akibat kejadian ini, jadwal keberangkatan pesawat sempat tertunda untuk dilakukan sterilisasi, meski tidak sampai mengganggu operasional penerbangan lainnya di Bandara Soekarno-Hatta. Atas pengakuannya, pelaku terancam dijerat pasal 344 Undang-Undang Penerbangan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mengalami gangguan kejiwaan.
Oleh karena itu, PPNS Otoritas Bandara Soekarno-Hatta memutuskan untuk tidak menahan pelaku, tetapi menetapkannya dalam daftar hitam, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan layanan transportasi udara dari Lion Group. Terkait ada video rekaman tentang adanya bom di dalam pesawat, itu mungkin bercandaan, tapi itu dapat merugikan ya, karena memang itu sudah menjadi aturan dari maskapai penerbangan gitu, bahwa bercanda terkait bom ataupun hal-hal yang memang membuat skeptis para penumpang itu dapat merugikan, karena jika hal itu terjadi maka penumpang merasa tidak aman dan tidak nyaman. Mungkin lebih ke ini ya, untuk memberikan memberikan penjelasan ya, jika memang adanya hal-hal tersebut itu tidak boleh gitu, karena itu dapat mengganggu kenyamanan dari penumpang, terutama ya orang yang stem untuk naik pesawat gitu. Kalau misalnya wah ada bom nih gitu kan, mungkin dia akan kapok atau merugikan industri penerbangan juga gitu. Ya peraturannya mungkin harus diperketat dan harus selalu diberikan peringatan mengenai hal-hal tersebut gitu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.